Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amma ba'd. Jemaah yang dirahmati Allah taala, kemarin kita sudah membahas tentang toharoh, yaitu tentang pembagian air. Ada air mutlak, ada air mustakmal, dan juga ada air yang tercampur dengan benda yang suci atau benda yang najis ya. Berikutnya pembahasan kita yaitu tentang as-su'ru ya. As-su'ru itu benda yang bekas dipakai atau digunakan oleh manusia maupun oleh binatang ya. Bisa dibesarkan lagi, bisa ya, deg-degan. Nah, ya bawahnya as-su'ru. Bawah lagi ya. Lagi, ya, agak ke kanan dikit ya, cukup. Kalau bisa mungkin besok dibuat. Saya belum sempat ya, mestinya bisa ini di copy, dibuat di PowerPoint ya, di lebih besar ukurannya. As-su'ru. As-su'ru huwa ma baqiya fil ina'i ba'da syurbi. Jadi as-su'ru ya definisinya adalah apa yang tersisa di wadah atau di tempat ba'da syurbi, sesudah orang minum atau setelah diminum. Jadi bekas orang itu hukumnya bagaimana? Jenengan atau ada orang yang habis minum ini, air minumnya ini hukumnya apa ya? Nah, suci atau tidak? Nah, terus juga dibahas ini kalau yang minum orang Islam atau orang tidak Islam. Nah, begitu juga bagaimana kalau yang minum ini adalah binatang, umpamanya bekas diminum harimau ya. Jangan di pinggir hutan itu kan ya, terus kok ketemu ada ini bekas minumannya. Nah, ini hukum airnya itu bagaimana, suci atau tidak? Nah, wa huwa anwa'un, ada beberapa macam. Yang pertama su'rul adami, yaitu bekasnya manusia ya. Jadi bekasnya manusia. Nah, manusia ini di sini tidak disebutkan manusia yang agamanya apa ya, pokoknya manusia dia. Nah, berkaki dua berarti manusia ya, ya itu berarti manusia. Nah, wa huwa thahirun ya, hukumnya adalah suci minal muslim, baik dia seorang muslim, wal kafir atau dia non muslim ya. Jadi istilah kafir itu sebenarnya tidak apa ya, tidak kalau dibilang kafir ya nggak usah marah ya. Ya, karena kafir itu dalam bahasa Arab artinya itu tertutup ya, hanya orang yang tertutup dirinya, hatinya dari hidayah, makanya disebut kafir ya. Kita ini menurut orang non muslim itu kita ini kafir. Jenengan ini kafir ya. Ya, menurut ini kalau orang Katolik atau orang Kristen ya, kita ini disebut kafir. Bahkan
istilahnya mereka lebih mungkin nek kita kerungu nesu itu. Ini wedhus-wedhus yang tersesat, ya domba-domba yang tersesat. Ya. Nah jadi ya kalaupun kita dibilang domba-domba tersesat ya ora ngawuk lagi. Ora nesu makane nek ngarani wong kafir ya rasa nesu wong sampean ngarani aku wedhus ilang ya ora apa-apa. Ya itu keyakinan kan? Itu kitab sucinya begitu. Nah, maka ini istilah agama jadi tidak ada niatan untuk apa namanya menjelekkan atau menghina ya. Tidak ya. Memang ngarani piye ya. Nah, maka istilahnya kita jadi non muslim gitu ya. Nah, itu bahasa Arabnya ya kafir ya. Ya. Nah, sehingga ketika kemudian banyak protes sidik-sidik kafir aja gampang muni kafir. Lah Quran ini muni kafir itu ya. Dan bahkan saudara-saudara kita yang non muslim itu diarani kafir itu ya mereka menerima sebenarnya ya. Malah yang ngeribut itu malah orang Islam. Ya mbok rasa muni kafir. Lah terus engko surat Al-Kafirun diganti piye? Qul ya ayyuhal non muslim. Nah Qurannya dirubah ya. Nah, jadi ya kalau Qurannya mengatakan begitu ya kita baca begitu ya. Nah, tetapi tentu bahasa ini kan untuk internal untuk umat Islam sendiri ya. Sebagaimana saudara kita yang non muslim yang di gereja ya kalau pas pendeta itu ngisi khutbahnya ya gembala-gembala gitu. Nah, ya. Tapi kan kita nggak ikut ngaji di sana kan. Ya terserah kalau mereka pengajiannya begitu, doktrinnya begitu ya kita tidak boleh menyalahkan. Nah, wal junubi wal haidi termasuk bekasnya manusia baik dia muslim maupun non muslim, junub yang berhadas atau menanggung hadas ya. Wal haidi ya, termasuk juga bekas wanita yang sedang haid. Ini bekas minumnya ya, bekas minumnya. Kemudian yang kedua su'ru ma yu'kalu lahmuhu wa huwa thahirun ya. Yang kedua adalah bekas binatang yang dagingnya itu halal dimakan. Nah, jadi bekasnya diminum sapi, bekasnya diminum kambing, ya, itu suci ya. Ya. Li'anna lu'abahu mutawallidun min lahmin tahirin fa'ukhidha hukmuhu. Karena liurnya itu berasal dari apa namanya daging yang suci yang boleh dimakan, maka hukumnya sama ya. Habis diminum ayam atau itu yang dagingnya halal dimakan ya. Nah, gajah bagaimana? Gajah boleh dimakan nggak? Nah, orang kuping gajah loh. Kuping gajah halal gitu. Ya. Hah? Ya, apa tengkleng gajah? Ya. Kalau tengkleng gajah enak ya. Itu nama saja. Jadi maksudnya gajah itu termasuk binatang yang tidak halal karena dia bertaring ya. Dia punya apa itu? Gading gitu ya, taring. Jadi binatang yang bertaring dan yang berkuku tajam itu haram dimakan. Ya, kuku tajam. Ya. Nah, nanti kucing ada apa namanya? Berikutnya itu ya. Nah, jadi binatang yang halal dagingnya dimakan maka hukumnya suci. Yang ketiga su'rul hirrati. Su'rul hirrati bekasnya kucing. Wal baghli, baghal, wal himari,
keledai. Jadi bagol itu apa ya? Jadi kalau ada kuda kawin silang dengan keledai, anaknya namanya bagol. Nah, nong kene rono. Ya. Di sini pernah lihat keledai ya? Nggak ada yang di Penbin. Nang Gembira Loko ada ya di sana ya. Ya bedanya kalau di negara Arab banyak, nek jaran kan banyak ya, kita kuda banyak ya. Kuda nah itu kalau dikawin silang dengan keledai nanti anaknya namanya bagol ya. Jadi keledai itu ya kalau jenengan nanti pergi ke mana yang banyak itu ke daerah negara-negara Syam ya, ke Palestina, ke Syria, ke Mesir, ke Yaman, itu banyak. Bahkan saya pernah waktu di tengah-tengah kota Kairo di Mesir itu, ibu kota Kairo itu ada juga orang masih pakai keledai untuk transportasi itu, untuk kayak andong gitu ya, untuk ngangkut barang gitu, keledai. Nah keledai ini dia tenaganya kuat ya, tenaganya kuat biasanya untuk naik gunung ya, bawa barang atau bawa beban itu naik itu dia lebih kuat daripada kuda ya. Cuman jalannya nggak bisa banter, nggak bisa cepat, beda dengan kuda. Wasibai dan binatang buas ya, binatang buas. Siba itu ya kayak macan, kayak ya dan keluarganya ya segala bentuknya. Wajawarihit thairi dan burung yang cakarnya itu tajam atau paruhnya tajam. Seperti apa? Elang ya. Elang, terus burung pemakan bangkai itu juga ya. Nah, itu pokoknya sing ekstrim gitu biasanya ya. Ya, dia bisa makan ular, bisa makan tikus atau kadang hewan yang lebih besar dari dia. Nah, bagaimana hukumnya? Wa huwa thahirun. Nah, itu hukumnya suci. Ya. Niku barono bar diminum macan ngoten gitu, macane mere terus jenengan pakai wudu boleh. Ya, asalkan diminum loh ya, tidak dikencingi ya. Dikencingi ya jadi najis ya. Kemudian su'rul kalbi. Nah, yang keempat ini adalah bekasnya anjing. Kalb ya. Wal khinziri dan celeng ya. B2 ya. Babi ya. Nah, wal khinziri dan khinzir atau itu babi itu ya. Ini babi hutan atau babi kota ya, pada wae ya. Nah, ini enggak dibedakan di sini. Ya. Termasuk ngepet juga ya. Ya. Itu bekas minumnya itu hukumnya wa huwa najisun, hukumnya najis. Ya. Ya, yajibu ijtinabuhu, maka harus dihindari. Ya. Jadi kalau ada bekas diminum anjing, najis. Bekas diminum babi, najis. Tapi kalau bekasnya pemakan babi enggak najis. Ya. Bekasnya tuannya babi dan anjing itu enggak najis. Nah, ini jangan keliru ya, dibedakan ya. Aku mbok padake karo ingon-ingonku, nek ingon-ingonku najis, nek aku kan ora najis ya, kira-kira begitu. Loh, kowe kok ngerti fikih? Nah, kira-kira. Tapi kalau orang Islam ya enggak ada yang ningu, yang biara anjing ya. Nah, kecuali kalau di daerah-daerah Sumatera
daerah-daerah Indonesia Timur itu walaupun kiai, walaupun ustadz mesti punya anjing. Ya, kalau enggak habis tanamannya, habis kebunnya. Ya, tapi tidak di rumah. Artinya tidak dipelihara di rumah, dilus-lus turu bareng ya. Di mana-mana dibawa, tidak begitu. Ya, mereka di di kandang atau di ya. Jadi hukum orang memelihara anjing itu bagaimana Ustaz? Boleh kalau ada keperluannya, ada hajatnya. Ya, contoh mamanya di kampung ini nggak aman, sering ada kecolongan. Ya. Nah, mungkin hewan yang paling bisa dilatih untuk menjaga keamanan itu kan anjing. Ya. Nah, maka karena banyak ya ini tidak aman ini bisa jadi manusia, bisa jadi karena yang lain ya. Biasanya babi itu dia takutnya sama anjing kan? Ya, jadi ada juga anjing yang untuk memburu babi ya. Nah, maka boleh seorang muslim kemudian dia memelihara anjing untuk menjaga rumahnya, menjaga ternaknya, menjaga kebunnya, ya, atau menjaga rumahnya. Nah, kalau di rumah, ya tentu harus dikurung atau dikasih tempat tersendiri, tidak kemudian nanti najisnya kemana-mana, karena air liurnya kan najis, ya. Nah, ada yang bertanya, itu yang najis air liurnya saja atau juga ya dagingnya? Nah, karena rada ngeyel kan yang dinajiskan itu kan air liurnya Pak. Kalau dagingnya kan nggak ada keterangannya. Nah, ya wong liurnya saja sudah najis kan gitu. Nah, bagaimana dengan yang lainnya ya? Nah, maka para ulama berpendapat ya, kalau liurnya maka berlaku juga yang lainnya, bulunya, rambutnya ya, dan semuanya dia itu termasuk yang najis. Ya, babi juga begitu. Ya, di Quran itu kan ayatnya bunyinya kan walahmul khinzir, dan daging babi. Berarti nek kerajaan kan apa wong mengkulite. Ayatnya kan lahmun. Nah, ini wong ngeyel ini ya. Nah, ini enggak paham bahasa ya. Dalam tafsir itu kalau disebut lahmun itu bukan berarti maknanya hanya dagingnya saja. Ya, itu ya karena umumnya ya orang yang dimakan kan ya dagingnya ya. Masa ana golek kukune babi kan ora ana gitu. Ya. Ya. Ya, jadi itu berlaku untuk semuanya. Nah, ini hukum tentang sisa minuman atau sisa air yang diminum oleh binatang ataukah juga manusia. Baik, ada pertanyaan tentang bekas ini? Nah, baik, jelas ya. Oh iya, monggo. Itu berkenaan masalah air liur anjing. Ya. Itu saya pernah baca tentang hewan buruan. Hewan buruan ya, ya. Oleh anjing. Ya. Halal. Ya. Ya. Itu berkenaan dengan masalah air liur gimana? Penyelesaiannya agar tidak terjadi kontradiktif antara air liur yang najis dengan hasil buruan anjing yang terlatih itu halal. Ya. Di dalam Al-Quran itu disebutkan tentang anjing yang dilatih, namanya mukallabina. Ya, jadi anjing yang dilatih untuk berburu. Itu kalau umpama anjing ini kan dia dilatih ya, begitu dilepas sama pemiliknya keoyaan. Ya. Terus dia ngejar buruannya apa? Rusa ya namanya ya, rusa atau apalah, pokoknya yang halal dimakan. Nah, kemudian
binatang buruannya ini oleh anjing itu diterkam ya, atau digigit ya. Nah, kalau dia masih hidup, maka binatang buruannya ini wajib disembelih supaya halal. Ya. Tapi ketika dia ternyata didapatkan ini dia mati, umpamanya digigit anjing terus mati gitu ya. Ya. Nah, ketika dia orang yang berburu ini, judulnya berburu ya. Orang berburu ini dia dengan membaca bismillah ketika melepaskan itu, maka buruannya itu menjadi halal. Nah, terus bagaimana dengan najisnya? Kalau najisnya itu terlihat, nah, maka wajib untuk dibersihkan dulu dengan cara membasuhnya 7 kali, ya, ihdahunna biturab, salah satunya dengan tanah atau dengan pasir. Ya, ini kalau umpamanya dia tahu bahwa ada bekas liurnya, ya, bekas liurnya. Ya, jadi ini betapa Allah Subhanahu Wa Taala memberikan ya mungkin kita berbicara zaman sekarang ini ya ngopo kok dadak ngono gitu ya. Tapi dalam situasi tertentu mungkin nanti suatu saat kita ini akan kembali ke zaman orang itu akan, ya, teknologi nanti akan mengalami stagnan. Sesuk ora ono listrik, ora ono apa. Nanti akan datang juga. Nanti dalam riwayat hadis akan suatu saat akan datang zaman itu orang perang pakai pedang, orang pakai naik kuda. Ya. Dan sekarang saja sudah terjadi lah. Ya, begitu wis dibombardir, bom entek kabeh, listriknya mati kabeh, orang kembali balik lagi pakai tradisi lagi ya. Ya. Nah, jadi syariat itu memang berlaku dalam berbagai situasi kondisi. Nah, boleh jadi kalau yang hidup sudah perkotaan seperti ini, yang demikian itu mungkin nggak terbayangkan, nggak tergambarkan. Tapi bagaimana dengan yang hidup di pedalaman, di gunung-gunung, ya maka dibolehkan dan halal itu hukumnya. Halal hukumnya binatang buruan anjing itu selama ketika dia melepasnya itu dengan membaca bismillah. Ya. Tapi jangan dikiaskan gitu. Asune dilatih nyolong dompet. Bismillah, halal. Lah, jarene nggo berburu halal deh, iki nggo nyopet ya. Nah, kan anjing itu pinter ya, dia tergantung dilatih untuk apa. Ya, dulu zaman waktu Covid itu ya. Itu sampai di mana itu, di Dubai itu. Anjing, mereka punya anjing yang bisa dilatih untuk melacak seseorang ini dia positif Covid atau tidak. Ya. Nah, jadi caranya dia dari keringatnya orang. Nah, ini dulu waktu Covid itu para penumpang yang begitu mendarat di Dubai itu diperiksa keringatnya. Ya, dan yang diperiksa itu keringat ketiaknya. Nah, jadi setiap ini masuk terus diperiksa keringat ketiaknya, dikasih kayak kapas gitu, dikonrai kelek dewe-dewe ya, terus dimasukkan ke adah gitu, terus taruh di alat, nanti anjing itu akan menghembus itu. Nah, ini sudah dilatih dia ini, mana yang terinfeksi, yang positif Covid, mana yang tidak, sampai bisa seperti itu ya. Subhanallah, Allah menciptakan anjing itu ternyata tidak sia-sia. Ono gunane jebule ya.
Nah, jadi guguk itu ada gunanya. Neng ora dienggo tongseng. Iya dah? Iya. Nah, dari rica-rica. Yang terdekat sini kan ada tuh. Nah, ngerti? Nah, terminal Tanjung Catur gitu. Nah, apa langganan kono apa tak ora? Dilalah ono tulisane. Nah, pinggirnya itu kan ono pecel Madiun ini langganan kula. Nah, wah, ini kok ada ini ya. Nah, ini jadi memang Allah menciptakan guguk itu bukan untuk ditongseng, untuk dirica-rica. Memang ada gunanya tadi untuk hal-hal yang anjing pelacak, anjing kalau ada apa namanya orang hilang ya, gempa bumi itu orang tahu ini di dalam bangunan yang hancur itu masih ada orang yang hidup dengan anjing itu mencari jenazah. Iya. Oke. Berikutnya an-najasatu, najis. An-najasatu hiyal qadharatu allati yajibu 'alal muslimi ay yatanazzaha anha wa yaghsilu ma asabahu minha. Wa yaghsilu ma asabahu. Najis adalah kotoran yang wajib setiap muslim untuk menghindarinya, untuk membersihkan dirinya dari najis itu dan membasuhnya atau membasuh benda atau badannya yang terkena kotoran atau najis itu. Nah, jadi kotorannya najis ya. Apakah setiap yang kotor itu najis? Enggak. Ya. Wah, ini kok sikilmu umpamanya belepotan kena semen, najis? Enggak. Semen enggak najis, kena tanah, kena liat gitu ya. Tapi kalau ke comberan, nah comberan ini kan, nah di situ macam-macam kan, ada ada kotorannya manusia, ada ini, nah, berarti najis. Ya, tapi kalau yang dia gali tanah terus kemudian kena tanah liat atau ya di pinggir jalan kayak gitu ya, nah maka walaupun orang menyebutnya kotor tapi belum tentu najis. Ya. Tapi kalau najis ya kotor, ya najis dia kotor. Wa minha, di antara apa saja yang termasuk di antara najasah atau najis itu. Pertama, al-maitatu, yaitu bangkai. Definisi bangkai itu apa? Ma mata khatfa anfi, ay min ghairi tazkiyatin. Bangkai itu atau maitah itu artinya apa atau binatang yang mati tanpa disembelih. Ya. Binatang ya. Ya. Kalau tanaman kan enggak. Oh ya. Ya. Oke, nanti masuk pembahasan ya. Nah, wa yustasna min dzalika. Nah, jadi binatang yang mati tanpa disembelih terlebih dahulu ya, dikecualikan, yaitu bangkai maitatus samak, bangkai ikan. Ya, jenenge nek beli mau ibu-ibu mau goreng ikan disembelih dulu nggak Bu? Ikannya mati apa hidup? Hidup ya, hidup terus mati ya. Matinya tapi nggak disembelih kan? Tidak. Nah itu terkecuali.
Ya, ditutuk. Ora mbok sembelih kuwi ya, bangkai kuwi. Nah, itu pengecualiannya. Ya. Dan wal jarada dan belalang, serangga. Ya, wong Gunung Kidul walang. Beleh walang ora ono. Ya walangnya langsung digoreng gitu ya. Ya, dan segala macam serangga itu hukumnya halal untuk dimakan dan tanpa disembelih. Tapi kalau burung ya nggak bisa, harus disembelih. Ya. Nah, bagaimana dengan ya fa innaha tahiratun. Ya, maka ikan, belalang, serangga yang mati itu suci dan halal untuk dimakan. Nah, masalah seneng ora seneng itu bab yang lain ya. Ya. Ono panganan enak sing ora seneng ki ya ono wong ora seneng duren. Padahal enak panganan sing paling enak itu buah sing paling mahal kan gitu ya. Iya. Duren itu kalau yang jenisnya apa? Musangking Pak ya. Nah, itu sak glundung regane 500.000. Ya. Tapi kalau memang orang nggak seneng ya, nah itu mambu tok wis wek-wek gitu bener. Nah, itu masalah selera. Tidak bisa kemudian dikatakan hukumnya makan durian apa haram. Kok iso lah aku ora seneng. Ukurannya bukan seneng ora seneng ya. Nah, tapi adalah ukurannya itu syariat. Aturannya agama hukumnya bagaimana. Nah, termasuk orang yang berburu rusa, dia nembak, tidak hanya rusa, ya burung atau apa saja, yang penting halal dimakan. Ketika dia menembak dengan niatnya berburu ya, dia berburu, kemudian dia membaca Bismillah, ketika dia menembak atau dia memanah, ternyata mati, belum disempat disembelih mati, maka hukumnya halal. Hukumnya halal. Ini ora guguk loh ya. Rusa loh ya, rusa. Diarani ini apa kambing, kambing balap. Istilahnya sekarang itu kambing balap ya. Ya. Jadi selama itu adalah hewan yang halal untuk dimakan ketika diburu, didapati ketika dipanah atau ditembak, dia mati sebelum-sebelumnya, maka hukumnya halal karena itu adalah hasil buruan yang dengan baca Bismillah. Gitu. Nah, tapi ya tadi lah ya, jangan dikias-kiaskan, dianalogkan ya. Njupuk peleme tanggane Bismillahirrahmanirrahim. Nah, halal. ya enggak boleh, ya tetap haram ya. Ora wae dhewe gitu enggak halal ya. Tapi kalau buruan itu kan berarti liar. Ya. Tapi kalau nembak merpati tetangganya ya kayak jarane tak tembak siji ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pok. Nah, lumayan digoreng ya. Ya. Enggak boleh. Itu artinya zatnya halal, ya toh? Tapi ini secara hukumnya haram. Mereka ora wae dhewe tadi. Ya. Dek. Berikutnya maitatu mala damalahu sailun. Termasuk pengecualian bangkai adalah bangkai binatang yang tidak memiliki darah yang mengalir. Ya. Kan namli wan nahli wa nahwiha fa innaha tahiratun. Jadi semut, terus lebah dan semacamnya ya, serangga itu, maka laron ya, itu suci ya.
itu tidak termasuk najis. Idza waqa'at fi syai'in wa matat fihi la tanjusuhu. Nah, termasuk nyamuk. Ya, nyamuk ya. Ya, nyamuk, apalagi laler lalat. Ya. Ini ono bangkai lalat. Ya, atau bangkai semut. Semutnya udah mati, mlebu nang teh, mlebu nang kopi gitu. Gimana, najis apa enggak ini? Tidak. Suci. Boleh diminum. Lalat mati nang jero, ya. Najis tidak? Tidak najis. Boleh diminum? Boleh. Nek tegel. Ya nek semut ya mungkin buatan apa-apa to nggih. Ya. Binatang, bangkai binatang yang tidak memiliki darahnya tidak mengalir. Ya, jadi ya serangga itu kan dia tidak punya, bahkan tidak punya darah ya. Ya. Kemudian ini yang pertama ya, tadi pengecualiannya. Jadi bangkai. Apalagi yang termasuk najis? Yang kedua adalah ad-dam. Nah, berikutnya halaman berikutnya. Nah, ad-damu, darah. Sawaun kana daman masfuhan au masbuban. Baik itu darah yang mengalir ya, mengalir atau dialirkan. Ya, jadi kalau masfuh itu ya karena disembelih itu ya, potong jadi darahnya mengucur ya. Atau karena darahnya metu sendiri, umpamanya darah yang ya keluar dari ya mungkin wanita haid, atau ya darah yang mengucur sampai banyakkan luka ya. Ya. Qaddamil ladzi yajri minal madbuh, dari binatang yang disembelih. Nah, amdamu haidin, atau darah wanita haid, illa annahu yu'fa anil yasiri minhu. Ya. Jadi kalau yang tadi itu jelas najis, darah haid itu najis, darah sembelihan ayam disembelih itu nyiprat kena kelambi ya, najis ya. Dimaafkan kalau darah itu umpamanya sedikit itu ya, sedikit itu umpamanya ya seperti kayak darah nyamuk itu juga ya, ono nyamuk nong pipine itu ambek pok, terus berdarah ya, darah. Nah, najis peragi ya, tidak najis. Itu namanya makfu, darah yang dimaafkan karena sedikit. Atau umpamanya pas lagi sholat, ya ono jerawate nang ngarepe ngene mampes ya. Langsung metu darahnya langsung muncrat gitu ya. Nah, wah ini najis apa tidak? Tidak najis. Ya, karena termasuk makfu. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, kita lanjutkan besok poin yang ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.